Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 128, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Keesokan harinya, aula berkabung wanita tua itu dibangun di villa keluarga Wijaya. Banyak orang yang mendengar tentang masalah ini bergegas ke villa keluarga Wijaya untuk melihat orang tua itu pergi, perjalanan terakhir Nyonya. Meskipun dikatakan bahwa setelah keluarga Wijaya mengambil alih proyek global, mereka tidak lagi bekerja sama dengan orang lain, tetapi persahabatan sebelumnya masih ada, jadi ada banyak orang yang datang ke villa keluarga Wijaya. Di depan orang-orang, penampilan Andika masih sebagus kemarin. Matanya merah dan bengkak, dan dia tampak sangat sedih, dan ketika dia menyebutkan penyebab kematian wanita tua itu kepada orang luar, itu juga merupakan kambuhnya penyakit lama. Meskipun orang luar mengira kejadian ini tiba-tiba, itu umum bagi wanita tua itu untuk mengalami kecelakaan seperti itu ketika dia sudah tua, dan itu adalah masalah internal keluarga Wijaya, dan orang luar tidak akan terlibat. Ariel berdiri di luar villa dengan pakaian hitam. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memakai seragam, karena villa ini sudah menjadi milik Andika, dan Andika bahkan tidak mengizinkannya masuk. Karena bosan, Ariel hanya bisa menyaksikan penampilan Andika dengan tenang. Wanita tua itu meninggal, dan Andika menjadi ketua keluarga Wijaya. Dia adalah penerima manfaat terbesar. Mustahil untuk mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk kematiannya yang tiba-tiba. Ariel berpikir bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Andika. Tetapi karena dia tidak memiliki bukti, tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, di perusahaan keluarga Wijaya saat ini, dia menutupi kesalahan dengan satu tangan. Agaknya, Kauri tidak akan bahagia di perusahaan di masa depan. Sedang berpikir liar, ponsel Ariel berdering. Aku tidak punya waktu untuk pergi berbelanja denganmu dalam beberapa hari terakhir, kata Ariel setelah mengangkat telepon. Aisyah mengetahui berita kematian wanita tua itu. Panggilan itu bukan untuk mendesak Ariel pergi berbelanja dengannya, tetapi dia sangat ingin tahu mengapa wanita tua itu meninggal tiba-tiba, saat bertemu kemarin masih hidup dan sehat, bahkan jika mereka tiba-tiba sakit parah, mereka tidak mungkin mati secepat itu. Mengapa wanita tua itu mati tiba-tiba? Aisyah bertanya. Mengenai kecurigaan keluarga Nicholas, Kauri sudah mengingatkan Ariel, jadi Ariel tidak akan memberitahu Aisyah. Dan dia juga tahu apa konsekuensinya jika keluarga Nicholas tahu tentang kecurigaan ini. Tentu saja, ada keuntungan bahwa Nicholas akan menemukan pembunuh di baliknya. Tapi keluarga Wijaya tidak pernah bisa menanggung kerugiannya. Berani memfitnah Aisyah, bagaimana mungkin keluarga Nicholas membiarkan keluarga Wijaya pergi? Aku tidak tahu, aku bahkan tidak masuk ke pintu villa keluarga Wijaya sekarang, kata Ariel. Aisyah di ujung telepon tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini. Semakin banyak keluarga Wijaya menolak Ariel, semakin baik untuknya. Karena kamu tidak ada hubungannya, datanglah ke rumahku. Kakek Yoga datang pagi-pagi sekali. Aku masih di ruang belajar dengan kakek. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Aisyah. Yoga, dia dan Nicholas adalah teman. Dan itu normal untuk mengejar ketinggalan dengan teman-teman, tetapi dengan karakter Yoga, setelah kalah catur, bukankah dia harus berspesialisasi dalam catur? Bagaimana bisa pergi ke Nicholas untuk membuang waktu? Meskipun aku tidak bisa masuk ke villa, aku tidak bisa pergi begitu saja, aku akan pergi lain hari, kata Ariel. Aisyah cemberut, mengapa orang ini mau tinggal di rumah Wijaya? Apakah Kauri benar-benar cantik? Dari segi penampilan dan sosok, Aisyah tidak berpikir dia akan kalah dari Kauri,
dan dia masih muda dan tubuhnya dalam tahap perkembangan, mungkin dia akan lebih baik daripada Kaori di masa depan. Sungguh orang buta, tidak bisakah kamu melihat saham potensial seperti saya? Aku tidak akan memberitahumu, kakek keluar. Setelah berbicara, Aisyah menutup telepon dan menatap dadanya, berpikir bahwa dia harus membuatnya lebih besar. Mungkin bisa menarik Ariel. Tuan, aku akan menyerahkan ini padamu. Kamu harus membantuku memikirkan cara. Sebelum pergi, Yoga berkata kepada Nicholas. Yoga berjalan perlahan. Berlama-lama sangat bagus, maaf aku lupa membawakanmu hadiah kali ini. Aku akan menebusnya lain kali, kata Yoga dan berjalan menuju pintu. Kakek Yoga, kamu mengatakan hal yang sama terakhir kali, kata Aisyah sambil tersenyum. Yoga tidak menoleh ke belakang, dan bergegas keluar pintu. Nicholas tersenyum ringan dan berkata, kamu harus membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani datang lagi lain kali. Aisyah cemberut dan berkata dengan wajah tidak senang, siapa yang menyuruhnya mengatakan ini setiap saat? Dari pertama kali saya melihatnya, dia berkata beri saya hadiah. Sudah bertahun-tahun, saya belum melihat hadiah seperti apa. Hahaha. Nicholas tertawa. Meskipun Yoga memiliki status tinggi di puncak, dia juga orang yang jujur. Dia tidak pernah menerima manfaat dari orang lain, jadi hidupnya baik-baik saja. Bagaimana bisa ada uang simpanan untuk membeli hadiah untuk Aisyah? Tapi lelaki tua ini juga menginginkan wajah, dan dia harus menyebutkannya setiap saat. Untuk apa kakek Yoga datang menemuimu? Aisyah bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia datang kepada saya untuk meminta bantuan. Nicholas duduk di sofa dengan senyum di wajahnya. Minta tolong. Kakek Yoga bukan dari pusat perbelanjaan. Apakah ada yang bisa kakek bantu? Aisyah berkata dengan bingung, Yoga tidak memberikan hadiah kepadanya. Dia tidak benar-benar marah, karena dia tahu betul situasi Yoga, dan dia masih mengagumi orang yang tidak tergerak oleh uang. Tidak banyak sekarang. Dia memiliki lawan lama yang akan pergi ke Bandung baru-baru ini. Dia telah kalah selama beberapa dekade. Orang tua ini berkata bahwa ini mungkin terakhir kali kita bertemu, dan dia tidak ingin kalah, kata Nicholas. Potong. Aisyah tanpa malu-malu membenci Nicholas dan berkata, bisakah kamu membantunya menang? Kakek telah kehilangan bayangan psikologis. Berbicara tentang ini, ekspresi Nicholas berubah. Itu telah menjadi padat, kecuali aula seni bela diri. Hobi terbesar adalah bermain catur, tetapi di bawah kerusakan hebat Ariel, Nicholas kini telah kehilangan hobi, apalagi bermain catur. Selama kamu melihatnya, kamu akan merasakannya otak yang sakit. Bagaimana kamu berbicara dengan kakek? Sebelum dia bertemu Ariel, kakek juga ahli dalam membunuh kuartet, kata Nicholas tidak yakin. Bagaimana setelah bertemu? Aisyah memandang Nicholas dengan tidak percaya. Nicholas menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura marah, tetapi Aisyah menatapnya tanpa rasa takut. Orang tua itu langsung putus asa. Tidak bisakah kamu menyelamatkan muka untuk kakek? Nicholas berkata dengan getir. Kakek. Ekspresi Aisyah tiba-tiba menjadi terkejut, dan dia berkata, kakek Yoga tidak ingin meminta bantuan Ariel, jadi biarkan kamu maju. Jika tidak, Nicholas mengangguk. Aisyah tertawa, dan tawa keras bergema di seluruh villa. Ariel benar-benar luar biasa, bahkan kakek Yoga harus meminta bantuannya. Setelah Aisyah cukup tertawa, dia mengangkat kepalan tangan merah mudanya dan berkata dengan bangga. Lihatlah harga dirimu, Ariel adalah yang paling kuat. Bukan kamu, kenapa kamu bahagia, kata Nicholas dalam hati, tanpa berkata-kata. Kakek, aku calon istrinya, tentu saja aku senang. Dia pria yang sudah menikah. Kamu tidak malu? Nicholas menghela nafas. Dengan status keluarga Nicholas, jika itu orang lain, lelaki tua itu pasti tidak akan setuju dengan masalah ini. Tapi Ariel tidak pengecualian, tidak hanya Aisyah yang menghargainya, tetapi bahkan dia harus melakukannya. Pertunjukan aula seni bela diri dan pertandingan melawan Yoga semuanya menunjukkan kekuatan Ariel,
dan apa yang dia miliki. Tidak hanya ini, perubahan kekuatan baru-baru ini di wilayah Bandung juga memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Keluarga Nicholas sekarang menghadapi situasi yang tak terhindarkan, dan kedua putranya di bawah lututnya tidak cukup baik. Alasan mengapa lelaki tua itu tidak peduli dengan bisnis pusat perbelanjaan dan memberi kedua putranya otoritas penuh adalah untuk melatih mereka. Karena Nicholas memiliki modal yang kuat, bahkan jika ada beberapa kesalahan kecil, itu tidak masalah. Tetapi selama bertahun-tahun, pertumbuhan kedua putranya jauh dari yang diharapkan lelaki tua itu. Begitu dia menutup matanya, Nicholas hanya bisa mengandalkan fondasi untuk hidup. Dalam beberapa dekade, Nicholas pasti akan mati di Bandung. Dari sudut pandang lelaki tua itu, meskipun Ariel adalah orang asing, jika dia dapat bergabung dengan keluarganya, dia akan dapat melanjutkan kejayaan keluarga Nicholas. Keluar dari Cloud City. Kakek, apakah menurutmu aku akan kalah dari Kaori? Aisyah mengangkat kepalanya dan menyelipkan pinggangnya, tampak percaya diri. Tentu saja tidak. Wajah lelaki tua itu penuh dengan senyuman, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tidak tahu apakah akan kalah atau tidak, tetapi Aisyah tidak boleh kalah. Jika tidak, Aisyah akan mengalami pukulan yang sangat tragis dalam masalah ini. Dia sekarang sepenuhnya berinvestasi dalam hubungan sepihak ini. Begitu dia kalah, Aisyah akan frustrasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bersambung.